One, two, three. I can touch you through the phone, or touch you through the universe. In another time zone, that's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. And if you feel alone, you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai ancaman berdimensi sosial budaya. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zalila Putri Lestari. Saya Syara Tuanisa. Saya Nur Afi Rabadani Kalabatu. Saya Siti Adria Puradina. Saya Siti Nur Syakila. Saya Nesila Takia Marganyahsan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Satu, ancaman dalam bidang Ipolexos Budankan berdimensi sosial budaya. Apa itu ancaman berdimensi sosial budaya, lalu apa dampaknya? Tentu kita ketahui sosial budaya berkaitan dengan kehidupan kita dengan bermasyarakat. Hal-hal ini juga mencakup mengenai tingkah laku dan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Nah, ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakadilan yang menjadi landasan utama terjadinya konflik. Konsumerisme bertali erat dengan hedonisme. Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang yang mewah sebagai tujuan kesenangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Sedangkan hedonisme adalah pandangan gaya hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Salah satu dampak globalisasi, gaya hidup membuat seseorang ingin terlihat trending dengan cara membeli barang-barang yang lagi viral atau trending di sosial media. Dan juga merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan tindakan manusia dan tujuan hidup. Inilah mengapa seseorang dengan gaya hidup membeli barang-barang yang trending hanya karena viral di sosial media. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah seseorang menggunakan atau mengoleksi barang branded hanya untuk terlihat gaul dan menaikkan status sosial. Selanjutnya, munculnya gejala westernisasi. Pernahkah kalian mendengar kata a broad minded? A broad minded diartikan sebagai cara berpikir yang selalu menganggap barang dari luar negeri yang paling bagus, sekolah lulusan luar negeri yang paling pintar, ataupun budaya luar negeri yang paling patut dicontoh. Padahal tidak selalu yang dari luar negeri itu bagus dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Broad minded juga dapat mengarah pada westernisasi. Westernisasi sendiri itu adalah peniruan gaya hidup negara barat, seperti satu, gaya berpakaian. Banyak masyarakat yang meniru gaya berpakaian yang biasa dipakai masyarakat barat yang terkadang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, misalnya rok mini dan bikini. Nah, yang kedua, gaya bicara dan sopan santun. Banyak anak muda kini yang melewati orang tua tanpa menundukkan badan dan tidak mengecilkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah konsumsi jenis makanan dan minuman. Seperti yang diketahui, orang-orang barat seringkali menyantap makanan cepat saji dan minuman bersoda. Dan kini kebiasaan itu pun mulai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah pergaulan bebas. Banyak anak muda saat ini yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan beberapa faktor dapat mempengaruhi perilaku ini. Salah satunya adalah westernisasi yang terjadi di Indonesia. I don't know, apa yang dibilang? Itu tuh ada di salah satu tempat, one of historical place di Makassar. Di mana? Ini tuh namanya Benteng Rotterdam. Selanjutnya, etos kerja rendah. Tetapi di sini saya mempunyai sindiran menarik bahwa orang Indonesia berkeringat saat makan, tetapi tidak berkeringat saat bekerja.
Kalimat tersebut memiliki pesan moral yang sangat penting bagi orang Indonesia agar orang Indonesia memiliki etos kerja tinggi dan tidak suka bermalas-malasan. Tetapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari etos kerja. Etos kerja mempunyai dua kata, yaitu etos dan kerja. Etos dapat didefinisikan yaitu watak dari suatu masyarakat. Sedangkan kerja menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kegiatan atau melakukan hal sesuatu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa etos kerja yaitu cerminan produktivitas, semangat, serta kreativitas yang ada pada diri kita sendiri. Sedangkan saat ini tenaga kerja yang ada di Indonesia harus mewaspadai atas tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Berdasarkan penentuan Institute for Management Development atau IMD, daya saing tenaga kerja yang ada di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga kerja rendah yang ada di Indonesia, yaitu faktor agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, struktur ekonomi, dan motivasi instruksi dan individu. Selanjutnya, contohnya yaitu lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain, atau lebih mementingkan sesuatu yang lebih tidak bermanfaat daripada sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang kedua yaitu mempunyai rasa atau mempunyai keadaan berpikir bahwa semua hal yang ia lakukan itu tidak ada gunanya, atau bahkan semua hal yang ia lakukan akan berjalan sesuai keinginannya. Mau belajar besok ujian. Dewa bidang Islam pendidik. Keserempet tahu. Individualisme adalah suatu pandangan atau sikap yang menekankan nilai pentingnya kebebasan, otonomi, dan hak pribadi dalam masyarakat. Pemikiran individualis cenderung mengutamakan kebebasan berpendapat, hak pribadi, dan pencapaian individu. Munculnya jiwa individualisme dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan nilai-nilai budaya yang menghargai kepribadian dan kemandirian individu. Contoh-contoh munculnya jiwa individualisme adalah 1. Gaya hidup dan preferensi pribadi. Munculnya jiwa individualisme dan preferensi pribadi juga tercerminkan dalam gaya hidup dan preferensi pribadi. Individu dengan jiwa individualismenya cenderung mengutamakan kebebasan dalam menentukan keputusan tanpa terlalu dipengaruhi oleh faktor norma sosial ataupun tekanan kelompok. 2. Pemikiran moral dan etika. Munculnya jiwa individualisme juga tercerminkan dalam pemikiran moral dan etika individu. Individu dengan jiwa individualismenya juga mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dan prinsip-prinsip moral yang mereka yakini, bahkan walaupun itu bertentangan dengan nilai-nilai norma sosial ataupun masyarakat mayoritas. Tapi perlu diingat, individualisme juga memiliki dampak negatif. Apabila individualis berlebihan, dapat mengabaikan kepentingan kolektif atau memunculkan sikap egois. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mencari keseimbangan dalam hak individu dan tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Dan tidak perlu kita ikut organisasi begitu karena tidak penting dan tidak ada juga manfaatnya. 5. Benturnya kepribadian bangsa dan nilai agama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moral dan nilai agama yang mutlak ada di setiap diri masyarakat. Seperti yang tercantum di dalam salah satu ideologi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada sila pertama, mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaknai sebagai warga Indonesia harus memeluk salah satu agama resmi yang ada di Indonesia. Coba bayangkan, jika Indonesia dihuni oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bukankah itu adalah
akhir dari Indonesia. Jadi, ayo kita telaah seperti apa contoh-contoh yang ada dalam hal ini. Contoh yang pertama yaitu hilangnya rasa solidaritas di antara satu sama lain. Hal ini membuat nilai gotong royong yang ada di setiap diri masyarakat hilang. Lalu yang kedua, maraknya terjadi tindakan asusila dikarenakan kurangnya wawasan mengenai nilai keagamaan. Kita bermalas-malasan. Bisa gitu. Mari